Bahkan dalam sehari saya pernah mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat itu 60 juta. Ini luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala hajat anda dikabulkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi faidah amalan, satu faidah amalan yang sumbernya langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana kata beliau, orang yang mengamalkan amalan ini ta'ti ka dunya shaghiratan, maka yang namanya dunia, yang namanya rezeki, harta, uang akan datang kepada kita dengan kerendahannya. Bahkan mungkin tanpa kita bersusah payah, rezeki itu akan banyak, rezeki itu akan melimpah ruah. Uang akan datang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita duga, dari arah yang tidak pernah kita sangka. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan juga bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa Anda, semakin cepat hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kisaran tahun berapa? Tahun 2016 kalau nggak salah. Ini saya sering ya, bukan hanya tahun 2016, tapi sampai dengan sekarang itu sering sekali mendapatkan rezeki yang luar biasa, yang terkadang nggak pernah saya sangka, nggak pernah saya duga. Bahkan waktu itu ceritanya, ada seorang sahabat dari NTT datang ke kantor saya. Waktu kantor saya masih di Depok, dia datang ke rumah saya di Depok itu, di kantor. Dia menyampaikan hajatnya, intinya dia sedang kepepet dan minta bantuan saya itu mau minjam uang kurang lebih 20 juta. Nah, kalau saya ini tipikal orang yang bukannya tidak senang, saya tipikal orang yang tidak pernah menyimpan uang. Ya cukup untuk kebutuhan saja, makan, ya minum, kebutuhan sehari-hari. Artinya di rekening saya juga tidak ada uang menumpuk lah dengan nominal yang apalagi 20 juta. Biasanya kalau saya punya rezeki, ya saya belikan apa, entah itu tanah, entah itu sawah, entah itu apa. Intinya yang saya termasuk orang yang jarang menyimpan uang dalam bentuk rekening atau cash gitu. Nah, pada saat itu memang saya tidak menyimpan uang dalam bentuk cash maupun di digital di rekening. Tapi kemudian saya hanya menyampaikan kepada sahabat saya itu, oke, baik, sabar gitu kan.
saya berpikir bahwa yang mendatangkan orang ini ke sini adalah Allah, yang menjalankan kakinya adalah Allah. Dia datang ke sini, pasti saya ada nih uang 20 juta, cuman nggak tahu ada di mana. Setelah itu saya masuk ke kamar, ya biasa membaca apa yang bisa saya baca, minta kepada Allah. Yang punya uang juga Allah, yang punya rezeki juga Allah, ya saya mintanya sama Allah. Saya curhat saja sama Allah, ya Allah, ini ada hambamu datang ke sini, yang mendatangkan dia ke sini juga Engkau, yang menggerakkan kakinya sampai ke sini juga Engkau ya Allah, dan dia sedang meminta bantuan, meminta uang kepada saya, minjem 20 juta, dan Engkau juga tahu saya nggak ada uang 20 juta, nggak ada uang cash, nggak ada di rekening. Silahkan ya Allah, terserah Engkau bagaimana jalannya, saya butuh uang 20 juta. Saya sampaikan, saya keluar kamar, saya ngobrol ngopi, saya dapat telepon. Assalamualaikum Gus, gitu kan. Waalaikumsalam. Ini saya ada kebutuhan mendadak. Saya nanya, kebutuhannya apa Mbak? Ini Gus, saya mau mencetak kaos. Kebetulan salah satu usaha saya itu di konveksi. Jadi saya punya usaha, para jamaah. Jangan dikira saya ini nggak punya usaha, nggak punya bisnis. Alhamdulillah, saya punya beberapa usaha konveksi ya, di digital, kemudian ini merambah di peternakan, kemudian di IO juga alhamdulillah ada. Nah waktu itu saya usaha sablon, kaos konveksi. Telepon, ini Gus, saya ada hajat mendesak, saya butuh bantuan, tolong cetakin 1000 kaos. Wah, 1000 kaos, bayangkan 1000 kaos. Kemudian tapi harus selesai nanti sore. Oke, baik. Kemudian saya sampaikan, tapi mohon maaf, tolong ditransfer dulu, karena sudah percaya ditransfer. Ya, ditransfer itu waktu itu kalau nggak salah ditransfer yang satu kaos itu kan 80 ribu, ya kan, 80 ribu. Ditransfer lah uangnya itu 80 juta. 80 juta itu para jamaah, ya kan, untuk modal satu kaos itu kisaran 60 ribu. Jadi 60 juta saya belanjakan, ya. Nah, 20 juta ini keuntungannya persis, ya, bayangkan, persis dengan apa yang saya butuhkan, apa yang saya hajatkan pada hari itu. Ya, jadi ditransfer 80 juta, yang 60 juta saya buat belanja, buat produksi dan lain-lain. 20 jutanya ini, ya kan, ini enggak pas, nggak ada satu perak pun ibaratnya yang tersisa itu langsung saya kasihkan ke sahabat saya yang sedang butuh uang itu, 20 juta. Ini luar biasa. Nah, saya sering juga mengalami hal-hal yang semacam itu. Jadi saya sedang butuh uang, misalnya saya pernah ada hajat beli mobil gitu kan, ya Allah, saya pengen punya mobil itu, cuman ini uangnya dari mana, ya, kebetulan belum ini. Kemudian hanya dalam waktu sehari 2 hari terkumpul uang, alhamdulillah bisa beli mobil. Saya pernah pengen punya motor, alhamdulillah ada aja. Jadi alhamdulillah nggak pernah yang namanya kesulitan masalah uang, kesulitan masalah ekonomi ini jalan min haitsu la yahtasib. Ini saya yang cerita itu bahasanya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu artinya ya menceritakan tentang sebagian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai motivasi kita bahwasanya keajaiban itu nyata dan keajaiban itu ada. Nah, khususnya ini bagi Anda juga yang ingin mengalami hal-hal yang spesial, yang luar biasa. Apalagi Anda yang ekonominya saat ini sedang semrawut, sedang usahanya sedang bangkrut, kepepet, nyungsep, apalagi ya, pokoknya sedang mengalami kesulitan dan Anda butuh yang namanya rezeki, butuh yang namanya uang, dengan jalan terserah Allah, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah duga, dari arah yang tidak pernah disangka, dari arah yang Anda tidak pernah membayangkan, dan kemudian rezeki itu datang dari arah itu kan wow, istimewa sekali, nikmat sekali kalau seperti itu. Apa yang bisa Anda amalkan? Nah, ini ada dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Ini amalan yang indah. Jadi amalannya adalah zikir. Yang namanya zikir itu zikrullah ta'ala wa huwa min ahabbal a'mal ilallah.
Yang namanya zikir, bacaan zikir ya, zikir itu kan banyak sekali bacaan. Yang namanya zikir itu wa huwa min ahabbal a'mal ilallah, salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkadang kan kalau kita manusia misalnya ada perkataan seseorang yang membuat kita nggak suka. Ketika kita mendengarkan saja perkataan orang yang memang perkataan itu nggak kita sukai, ya tentu kita jangankan mau mendengarkan, mungkin kita lari, wah daripada mendengarkan perkataan orang itu menyakitkan, nggak saya suka. Tapi ketika kita mendengarkan perkataan yang menyenangkan, yang mendamaikan, tentu kita ingin selalu mendengar, kita nggak akan lari. Begitu pula dengan zikir. Nah, zikir ini salah satu amal yang dicintai oleh Allah. Ketika kita melakukan amalan yang namanya zikir ini, kita sedang melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Allah akan dekat sama kita, dan Allah juga akan mencintai kita. Orang ketika sudah mencintai Allah, sudah dicintai oleh Allah, namanya dicintai itu bagaimana kan? Namanya mencintai itu bagaimana? Ini nikmat yang sangat luar biasa, sehingga banyak sekali di kalangan para arifin, para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama belum mengucap, ya Allah saya pengen ini, masih kerentek dalam hati, Allah kabulkan. Ini ketika ya, seorang hamba sudah menjalin ikatan cinta dengan Gusti Allah tanpa mengucap, tanpa berkata, ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkadang para ulama berdoa, ya, para ulama membaca ini, membaca itu sebagai andap asornya mereka, bahwa mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan seperti itu. Nah, yang namanya zikir itu zikrullah taala wa huwa min ahabbal a'mal ilallah wa huwa min asbabil hina. Dan yang namanya zikir kepada Allah itu salah satu penyebab orang itu bisa meraih yang namanya kekayaan, bisa yang namanya meraih kesuksesan. Waqad waradat adhkaru khosotun fi hadil bab nadhkaruha minha. Dan kata beliau, penulis kitab ini, banyak zikir-zikir yang diriwayatkan khusus pada kajian ini, pada tema ini, yang salah satunya minha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dunya qad adbarat minni wa tawallat. Kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, dunia, rezeki, uang, harta benda menjauh dan menyingkir dariku ya Rasulullah. Ini seorang sahabat sedang wadul tentang kesulitan hidupnya, yang mungkin saja persis seperti yang ada pada diri Anda pada saat ini. Rizkinya sulit, seret, hutang numpuk di mana-mana, stres, ditipu orang, pokoknya runyem kalau bahasa Jawanya. Qala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada laki-laki tersebut, sahabat tersebut, fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiki wa bihi yurzakun qabla tulu'il fajri. Kata Rasulullah bersabda dan bertanya, di manakah kamu wahai sahabatku ketika para malaikat bersolawat dan para makhluk bertasbih, sedangkan mereka diberi rizki lewat kalimat tersebut. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum waktu subuh, ya, bacalah zikir ini. Zikirnya seperti apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'atan marrah, 100 kali. Ta'tika ad-dunya saghiratan, maka ketika kamu mau membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
astaghfirullah mi'ata marrah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah. 100 kali qabla tulu'il fajri, sebelum waktu sholat subuh tiba. Maka taktika ad-dunya saghiratan, maka yang namanya dunia, harta, benda, rizki akan datang merangkak kepada orang yang membaca zikir ini. Fawalla rajulu famakasa thumma ada faqala. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, nah sahabat ini, laki-laki ini pergi dan berdiam diri. Kemudian apa? Dia pergi pulang dan mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Setelah hari itu, setiap selesai tidur dia bangun sebelum sholat subuh tiba, membaca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqad aqbalat alayya ad-dunya fama adri aina adauha. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya dunia, harta, benda, rezeki ini datang kepada saya ya Rasulullah. Saking banyaknya rezeki yang datang kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini setelah membaca zikir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Sampai sahabat ini berkata kepada Rasulullah, saya tidak tahu di mana lagi saya harus menaruh harta benda saya karena terlalu kebanyakan. Uangnya terlalu kebanyakan. Wah, luar biasa. Nah, ini jadi para jamaah yang ingin namanya dunia, harta benda, uang, duit Makanya ada yang mengatakan ini sebagai zikir duit, karena orang yang mengamalkan ini duit itu akan datang sohirotan, dengan kerendahannya dia akan datang kepada kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka, dari arah yang tidak pernah diduga. Bahkan sahabat Rasulullah SAW ini saking banyaknya uang, saking banyaknya rezeki ini sampai bingung mau ditaruh di mana. Nah, Anda amalkan nih yang sedang rezekinya susah, usahanya macet, semrawut, bangkrut, uangnya semua, dan kemudian Anda ingin dimudahkan datangnya rezeki. Mulai hari ini, setelah Anda ikut kajian ini, sebelum sholat subuh itu udah bangun. Kadang bangun subuhnya aja kesiangan, berharap rezekinya banyak, berharap rezekinya lancar. Alarm dinyalakan minimal 30 menit sebelum waktu sholat subuh tiba. Anda bangun, ambil wudhu, menghadap kiblat, baca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sampai 100 kali waktu sholat subuh tiba. Ini amalkan secara istiqomah. Saya nggak akan bercerita panjang lebar. Anda sendiri yang nanti akan terkaget-kaget. Bahkan Anda akan terpana hingga berkata, ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberi lebih dari apa yang hamba minta. Ini ajib, luar biasa. Diamalkan, jangan hanya mendengarkan, dicatat. Anda ikut kajian seperti ini itu buat notulen, buat buku. Zikir duit dibaca 100 kali Bacaannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum waktu subuh tiba. Istiqomah, bismillah, diamalkan. Wah, duit akan datang. Bahkan insya Allah Anda bisa kaya mendadak Tapi tetap harus diimbangi dengan usaha, dengan bekerja keras. Nah, selain mengamalkan amalan ini, bagi Anda yang mengharapkan rezeki, uang datang banyak dari arah yang tidak pernah Anda duga, dari arah yang tidak pernah Anda sangka, Anda bisa mengamalkan zikir yang sudah saya tulis dalam sebuah buku yang berjudul Buku Munajat Sholawat, Menggapai Hajat dengan Sholawat, Pertolongan Allah Datang dengan Cepat. Jadi buku ini berisi zikir munajat sholawat para jamaah. Saya tulis di sini komplit susunannya, diawali dengan tawasul. Ya mungkin selama ini Anda membaca sholawat hanya sholawat saja tanpa bertawasul. Nah ini komplit, lebih dahsyat, lebih luar biasa.
Hanya ada beberapa halaman saja zikirnya. Jadi ini diistiqomahkan setiap habis sholat subuh atau setelah habis sholat asyar, atau mau tidur, atau minimal ya seminggu sekali dibaca zikirnya. Ini manfaatnya luar biasa. Ada jamaah yang hutangnya lunas, ada jamaah yang bisa bangun rumah, ada jamaah yang anaknya bisa dapat jodoh, ada jamaah yang jualannya laris, usahanya maju. Luar biasa ya manfaatnya. Insya Allah zikir menit sholawat ini orang yang mengamalkan akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, yang usaha lancar, yang jualan laris, yang bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, didekatkan dengan segala kebaikan dan hal yang menyenangkan. Luar biasa. Silahkan ini diamalkan, dimiliki, karena ini penting ya, sholawat itu penting. Dalam sebuah hadis disampaikan, inna du'a mauqufun baina sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya doa kita sebagai seorang hamba itu berhenti di antara langit dan bumi. Ketika kita sering berdoa minta kepada Allah, itu doa kita berhenti di antara langit dan bumi. Hatta tusolli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan zikir munajat solawat ini, kita berharap doa kita yang selama ini berhenti diangkat hingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi tentang sholawat-sholawat pilihan. Contohnya ada sholawat pilihan, sholawat dan doa agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, sholawat agar selalu mempunyai uang yang banyak dan melimpah, sholawat agar usaha lancar, bisnis maju, jualan laris, sholawat agar cepat memiliki rumah, sholawat agar anak soleh nurut pada orang tua, sholawat dan doa agar didekatkan jodohnya, sholawat agar lolos tes kerja atau PNS, ya, doa dan sholawat untuk meluluhkan hati seseorang. Wah, ini komplit sekali. Dan selain itu, buku ini juga berisi tentang testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban berkah sholawat. Dan keajaiban itu nyata berkah sholawat. Silahkan sebagai motivasi Anda, untuk infaknya hanya 100.000. Yang mau pesan silahkan, ini stok terakhir ya, stok terbatas. Anda bisa pesan, hubungi saya melalui WhatsApp atau klik link yang ada di deskripsi itu langsung nyambung ke WhatsApp saya, atau bisa juga Anda bisa pesan melalui Shopee. Anda juga bisa berkonsultasi melalui WhatsApp saya kalau ada permasalahan-permasalahan. Untuk infaknya hanya 100.000. 100.000 Anda juga beli rokok paling 3 bungkus habis, plus beli skincare ya sementara, tapi infak 100.000 dapat buku ini, Anda rasakan keajaiban yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.